Nyi Blorong selalu digambarkan sebagai sosok manusia setengah ular. Beberapa kisah juga mengaitkan antara Nyi Blorong dengan Nyi Roro Kidul. Bahkan ada kisah yang mengatakan bahwa Nyi Blorong adalah panglima terkuat dari Nyi Roro Kidul. Ada pula kisah yang menyatakan bahwa Nyi Blorong dahulunya merupakan seorang dewi yang diusir dari kerajaannya karena sifat yang jahat dan kasar. Berdasarkan kisah balik dari salah satu tim kami dan atas seizin dari sang empunya cerita, petualangan kami kali ini membawa sebuah kisah. Dahulunya, Nyi Blorong adalah seorang manusia yang tinggal di sebuah istana yang hidupnya berkecukupan. Ia tinggal di istana bersama ayah dan kakak perempuannya. Sosoknya sangat cantik dan baik hati. Ia memiliki nama asli Dewi Lanjar. Singkat cerita, ayah Dewi Lanjar sudah mulai tua sehingga harus segera turun dari tahtanya sebagai seorang raja. Ayah Dewi Lanjar sempat bingung untuk memilih siapa di antara kedua putrinya untuk menggantikan tahtanya. Akhirnya, setelah berpikir cukup lama, ia memilih Dewi Lanjar untuk meneruskan tahtanya karena memiliki sifat asih, memikirkan kepentingan rakyat, dan bijaksana. Namun keputusan raja mengakibatkan iri hati pada sang kakak. Akhirnya, sang kakak meminta bantuan penyihir untuk melukai wajah Dewi Lanjar sehingga terlihat buruk rupa dan tidak mungkin menjadi ratu. Keinginan sang kakak pun terwujud dan mengakibatkan pengangkatan sang kakak menjadi ratu serta pengusiran Dewi Lanjar dari istana akibat wajahnya yang buruk rupa. Dewi Lanjar yang terusir kemudian hidup di hutan. Setelah beberapa tahun, barulah sang ayah mengetahui kebenaran tersebut dan meminta Dewi Lanjar untuk kembali ke istana. Namun, tawaran itu ia tolak karena ia sudah ikhlas dan memilih untuk mokswa. Kanjeng Ibu adalah orang yang pertama kali bertemu dengan Dewi Lanjar setelah ia mokswa. Ia kemudian dianggap anak oleh Kanjeng Ibu dan diberikan tempat lain untuk membantu menjaga alam semesta. Setelah mokswa, Dewi Lanjar berganti nama menjadi Nyi Blorong. Nama itu diberikan langsung oleh Kanjeng Ibu sebagai tondo katresnan marang anak atau tanda kasih kepada seorang anak. Pada petualangan kali ini, kami memanggil Nyi Blorong dengan sebutan Dewi. Pasti teman-teman bertanya, mengapa nama yang diberikan adalah Nyi Blorong dan terkesan horor, bukan? Hal tersebut berkaitan dengan kisah Nyi Blorong itu sendiri. Dalam bahasa Jawa, blorong memiliki arti luka, dapat pula diibaratkan garis hitam dan putih. Nyi Blorong merupakan representasi dari manusia yang terluka akibat iri hati orang lain. Hanya demi harta duniawi, seseorang tega melukai orang lain, bahkan saudara kandungnya sendiri. Nyi Blorong merasakan luka tersebut di dalam hatinya, bahkan terwujud jelas di bagian wajahnya, terdapat luka yang berbentuk seperti sisik ular. Maka dari itu, nama Blorong diberikan, dan luka yang tidak disembuhkan oleh Kanjeng Ibu adalah sebagai lambang pengingat. Luka yang pernah dialami dan tanda bahwa manusia bisa berbuat hal-hal keji hanya demi tujuan nafsunya sendiri. Selanjutnya, berdasarkan penglihatan salah satu tim kami,
Nyi Blorong merupakan seorang wanita yang sangat cantik dengan anggota tubuh lengkap, menggunakan baju adat Jawa lengkap dengan gerak tubuh yang lembut, rambut yang terurai, dan suara yang lirih. Menurut deskripsi salah satu tim kami, memang terdapat luka yang menyerupai sisik ular di bagian wajah sebelah kiri Nyi Blorong. Jadi, hal yang ingin kami tegaskan adalah salah apabila terdapat kisah yang mengatakan bahwa Nyi Blorong merupakan sosok setengah manusia dan setengah ular. Tetapi pasti teman-teman bertanya, mengapa Nyi Blorong dikaitkan dengan sosok yang seperti itu, bukan? Hal ini berkaitan dengan luka yang dimiliki oleh Nyi Blorong, yang kemudian menimbulkan stigma masyarakat bahwa Nyi Blorong adalah jelmaan ular. Stigma inilah yang mengakibatkan ilusi tersebut terjadi. Sudah pernah kami sampaikan bahwa goib mampu memberikan banyak sekali ilusi. Nyi Blorong dapat menampakkan dirinya sebagai wanita cantik, wanita setengah ular, bahkan sosok ular seutuhnya. Jadi kepada kami, Dewi berpesan, yen yakinmu kui bener, yo yakinono kui bener. Yen yakinmu kui salah, yo ojo diyakini yen kui bener. Kisah lain adalah mengenai pesugihan. Membicarakan Nyi Blorong selalu berkaitan dengan hal tersebut. Banyak kisah yang mengatakan bahwa Nyi Blorong merupakan ratu pesugihan. Dipercaya bahwa apabila orang bersekutu dengan Nyi Blorong, ia akan bergelimang harta. Nyi Blorong akan memberikan sisik-sisik ularnya yang akan berubah menjadi emas. Namun, hal yang harus dilakukan adalah memberikan tumbal berupa nyawa manusia yang bisa berasal dari saudara, istri, suami, bahkan anak. Lalu, ketika orang tersebut sudah meninggal, akan dijadikan abdi di kerajaan Nyi Blorong. Bahkan ada yang berkisah akan dijadikan jembatan sebagai jalan Nyi Blorong untuk masuk ke dimensi manusia dan menggoda manusia supaya ikut ke jalan yang sesat. Terdengar mengerikan dan sangat kejam, bukan? Dalam petualangan kami kali ini, kami akan mencoba menceritakan kisah yang sebenarnya terjadi. Goib dapat selalu memberikan banyak sekali ilusi terkait kisah yang sebenarnya terjadi dan hal yang berkaitan dengan tahta dan nafsu duniawi. Semua hal tersebut mengacu kepada baik atau buruk niat seseorang. Lalu bagaimana bisa Nyi Blorong dikaitkan dengan pesugihan dan tumbal nyawa? Dalam filosofi Jawa, sebenarnya ular merupakan lambang dari kekayaan dan kemakmuran karena sifatnya yang tidak mudah menyerah. Namun, banyak pula persepsi buruk bahwa ular merupakan lambang dari keburukan, kelicikan, dan penuh tipu muslihat. Nah, hal inilah yang menjadi alasan Nyi Blorong dikaitkan dengan pesugihan. Sosoknya yang sering digambarkan berwujud ular, sering menggoda manusia dengan nafsu duniawi, dan harus menyerahkan tumbal nyawa sebagai gantinya. Inilah yang kemudian menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Sudah kami tegaskan terkait ilusi goib, bukan? Pada dasarnya goib memang dapat membantu manusia dalam beberapa hal, tetapi tetap dalam batasan-batasan tertentu. Bantuan yang diberikan pun tidak seperti dalam film Aladin yang hanya dalam sekejap mata. Hal ini tetap kembali pada izin Sang Yang Wenang dan niat seseorang. Pada kasus Nyi Blorong yang satu ini, karena stigma yang sudah terbentuk mengenai pesugihan Nyi Blorong, maka seseorang yang datang untuk bertemu dengannya kebanyakan sudah berniat buruk. Maka ketika datang, orang tersebut akan menjanjikan hal-hal yang akan dia lakukan untuk Nyi Blorong asal nafsu duniawinya terpenuhi. Nah, dalam petualangan kami kali ini,
terkait cerita yang sudah beredar bahwa Dewi sebagai jelmaan ular adalah hanya berdasarkan pada stigma negatif yang sudah terlanjur berkembang dan kesalahan tafsir pada luka di bagian wajahnya. Namun hal lain yang sebenarnya ingin kami tegaskan adalah stigma yang terlanjur berkembang seharusnya tidak mempengaruhi niat seseorang. Contoh mudahnya adalah apabila seseorang datang berkunjung ke situs sejarah adalah untuk napak tilas sejarah, kemudian mendengar stigma yang berkembang mengenai tempat atau tokoh di tempat itu mampu mengabulkan permohonan dan lain-lain, seharusnya seseorang tersebut tetap yakin dan tetap dalam niat awal hanya untuk napak tilas, bukan untuk meminta permohonan, karena hanya kepada Sang Yang Wenanglah permohonan itu seharusnya disampaikan. Nah, itu tadi petualangan dalam segmen tokoh di Hayuning Yokta. Sangat seru dan membuka pandangan teman-teman dari sudut yang berbeda, bukan? Masih banyak sekali tokoh dan kisah yang akan kami bagikan. Pastikan teman-teman subscribe, nyalakan tanda loncengnya, like dan share video ini. Kritik ataupun saran bisa teman-teman tulis di kolom komentar atau bisa email kami di hayuningyokta@gmail.com. Sampai bertemu di petualangan tokoh Hayuning Yokta selanjutnya. Matur nuwun. Nenuwun kuwi tetep marang sing duwe donya. Senajan aku tetep ngenehi, kuwi takdir saka Gusti. Lan sing mesti aku ora tau njaluk. Aku mung njupuk apa sing wis tau dijanjike. Apik apa elek, kuwi lak gari wong ndelok saka ngendi.